Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya baru saja kita berkata 2024 lagi. Tak terasa 2025 lagi. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari ke-10 tahun 2025. Biasanya setiap kita berdoa di awal tahun, mudah-mudahan Allah rahmati perjalanan hidup kita di tahun yang akan datang. Kalau kita ditanya, mulai dari yang paling alim sampai yang paling bejat, tanya, mau ndak kau dirahmati Allah? Pasti jawabannya mau. Semua kita mau dirahmati Allah, mau diberikan kasih sayang dan pertolongan Allah. Tapi sayang, tidak semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasi contoh sederhana, pendaftaran pegawai negeri atau pendaftaran di perusahaan ini, ribuan orang mendaftar. Apakah semua yang memasukkan lamaran kerja itu otomatis diterima? Tentu tidak. Hanya yang memenuhi syarat saja kemudian bisa menjadi pegawai di kantor ini. Semua orang ingin merahmat Allah, tapi tidak semua bisa mendapatinya. Lalu pertanyaannya, untuk mendapat rahmat Allah di tahun-tahun akan datang sampai akhir hidup kita, apa saja syaratnya? Mau jadi pegawai tentu ada syaratnya yang harus dipenuhi supaya lulus. Demikian juga rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah menginformasikan, kalau mau mendapat rahmat dari Allah, minimal 3 syaratnya. Allahu Akbar, subhanallah. 3 saja Pak syaratnya, lebih banyak syaratnya jadi caleg. Al-Quran menginformasikan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah menginformasikan, syarat pertama kalau mau dirahmati Allah, innalladzina amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita cerita iman, langsung anak muda tepuk dada. Wah, iman, saya beriman Ustaz. Sorry, mengaku beriman gampang, tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman tidak gampang. Contoh, Bapak kenal Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita, SBY. Itu masih sepupu sama saya Pak. Ngaku. Cek sama Pak SBY. Pak SBY katanya sepupu sama Dasyat Latif. Siapa Dasyat Latif? Namanya saja baru ku kenal. Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga Allah. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, mana buktinya? Kau ngaku beriman kepada Allah, tapi sudah 17 tahun sholat Jumatmu selalu terlambat. Coba lihat yang selalu terlambat Pak. Dia juga itu minggu lalu. Dia juga minggu ini. Dia lagi minggu depan. Coba lihat mukanya, hafal mereka Pak. Coba lihat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Coba lihat. Mereka cari nafkah dari pagi. Takut terlambat. Cekloknya takut. Padahal kau ceklok atau tidak ada hubungannya sama neraka di akhirat kelak. Tapi kalau kau terlambat sholat Jumat, itu ada konsekuensi akhirat sama duniamu. Kenapa rezekimu terlambat? Kau datang kepada Allah selalu terlambat. Kenapa masalah rumah tanggaku tidak beres? Karena kau tidak datang kepada Allah. Orang beriman itu, karakter dan jati diri yang pertama, alladzina yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat. Cerita mati bapak ngaku beriman, kalau tidak sholat cerita mati. Tidak ada itu. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah. Kalau bapak kerja di sini, perusahaan ini, bapak tidak disenang, ada pilihan Pak. Berhenti cari kerja di tempat lain. Bapak pergi merantau ke Sumatera, tidak seaman di sana, balik lagi ke Jawa Pak. Bisa, ada pilihan. Bapak tidak senang sama istri, ada pilihan, cerai. Tapi kira-kira kalau bapak masuk kubur ada pilihan tidak? Tidak nyaman, keluar lagi, tidak mungkin.
Dan orang yang paling menderita di alam kubur, kata Nabi, al-mutahawilu bis shalah, mereka yang menganggap enteng solat. Saudaraku yang selalu terlambat solat Jumat, itulah penyebab hidupmu juga selalu terlambat apa yang kamu minta kepada Allah. Ilustrasi sederhana. Saya akrab sama wali kota. Saya akrab sama gubernur. Misal gubernur DKI. Saya datang dari Sulawesi Selatan. Pak Gubernur, izin, saya ada di bandara, saya mau ingin cari keluarga kerukunan Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada mobil saya, Pak Gub. Pak Gub katakan, waduh, saya lagi umroh Ustaz, tapi don't worry, tidak usah cemas. Tunggu ya Ustaz, saya telepon ajudan. Ajudan telepon. Ajudan, itu ada Ustaz Dasat di Bandara Soekarno-Hatta, jemput dia, sediakan kendaraan yang baik, full bensin, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sementara ada kawan kita dari Medan, tidak pernah ketemu sama wali kota, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya, dia telepon, Pak Gubernur, saya ada di Jakarta. Tolong pinjam mobilnya. Siapa dia telepon Pak Gubernur? Polisi bandara. Tangkap itu tukang tipu, itu tidak kenal kok tiba-tiba datang. Begitu juga dengan hidup ini. Bapak selalu terlambat sholat Jumat. Pulang paling cepat. Tidak ada berdoa. Ada masalahmu, kau ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya capek menghadapi hidup ini. Allah katakan malaikat, karena dia sudah capek menghadapi hidup, cabut sekalian nyawanya. Orang beriman itu sholat dulu deh kita cerita. Biar Bapak puasa. Biar Bapak sedekah isi celengan kiri setiap Jumat. Tapi tidak sholat, tidak ada guna. As-salatu miftahul khair. As-salatu miftahul jannah. As-salatu imanuddin. Salat itu kunci agama. Salat itu kuncinya surga. Salat itu tiangnya agama. Salat itu kunci ibadah. Kalau tidak ada salat, tidak ada guna. Heran kadangkala saya melihat mengaku beriman. Cari nafkah tinggalkan rumah 5:30. Sampai di kantor bekerja secara disiplin. Tidak pernah meninggalkan tata-tata cara bekerjanya. Kerjanya sesuai SOP. Pulang pun jam 9 malam. Tapi 5 waktu sholat dia tinggalkan. Itu yang selalu saya istilahkan. Cari nafkah. Setengah mati cari uang karena lapar. Lalu dia beli nasi bungkus. Sayangnya nasinya dia buang. Bungkusnya dia makan. Saudaraku. Nasihat buat saya dan kita semua. Kalau mengaku beriman. Dirikan sholat. Itulah karakter orang beriman. Tidak ada cerita mengaku beriman kalau dia tidak sholat. Ya Allah, saya beriman kepadamu. Allah katakan, mana passwordmu? Bapak mengaku pegawai RCTI. Mana kartu pegawaimu? Saya mengaku anggota TNI. Saya anggota TNI. Mana ID cardmu? Begitu juga di akhirat kelak. Saya beriman kepadamu ya Allah. Mana ID cardmu? Tanda ID card bagi kita orang Islam. Aqimis salah. Mereka mendirikan sholat. Yang kedua, untuk mendapat, yang mengaku ingin mendapat rahmat dari Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Mereka hijrah. Hijrah dalam arti konsep sejarah hanya sekali terjadi sepanjang Islam ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat. Itu konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep kehidupan adalah taubat. 2024 banyak kegaduhan yang kita lakukan. Kita lalai mengingat Allah. Ayo wala tai'asu mir rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa datang kepadaku. Bahkan orang yang datang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat.